Tapi passion itu yang memolesnya sih sebenarnya. Tapi memaksa diri untuk akhirnya terjun ke dunia itu dan harus bisa tuh kayaknya itu yang jadi bekal utamanya sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Naldi Arvanda dan Dwi Putra di Nobar nongkrong bareng. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah malang melintang di Belantika Persuaraan Samarinda. Ada Kak Said. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Legend berarti ini ya. Legend banget, Pak. Wah, jangan kayak itu, Bah. Dari aku lahir, dia belum lahir. Oh, terbalik. Terbalik. Bang Said, kabar gimana? Alhamdulillah. Naldi, Dwi, apa kabar? Ya, Sehat aja kan? Sehat. Naldi kayaknya sakit nih. Kenapa? Sakit ya? Sakit job belum ada masuk. Sabar. Ya gitulah hidup, kayak apa lagi. Iya. Betul. Ya pesannya di akhir acara. Ya. Oh belum. Belum, Bang. Kita kan baru mulai. Oke, biasanya kita cuma berdua aja. Ya. Biasanya? Iya, biasanya cuma berdua aja. Beneran? Iya, Pak, ngomong-ngomong ini habis loh, Pak. Oh iya. Operatornya mana nih? Operator. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Oke, Bang. Langsung Ya. aja. Ini kita kalau ngomongin penyiar radio, MC, presenter, orang warga-warga Samarinda itu udah pada tahu Bang Said ya. Sudah Ya. tahu lah pasti. Dari umur 60 ke 2000 udah pasti tahu. Udah tahu banget. Udah pasti dah. Iya. Aku kan kecil udah ketemu banget sama 60 berarti. sama Bang Said. Tahun 60 berarti. Aku 59 sih. beda dikit. Saingan sama bapak gue. Oke, Bang bisa diceritain dong dulu untuk sejarahnya Bang Said dari Sejarah lagi. masa kecilnya dia. Kok sejarah ya berat Oh, banget nih. iya. Cerita Iya. masa kecilnya Bang Said itu loh sebelum sampai akhirnya menjadi seorang MC. Iya. Ya pokoknya bergerak di public speaking lah. Oh gitu. Ya makasih ya Dwi sama Naldi udah sharing dan juga ngasih waktu buat bareng-bareng di sini di Ya. Nobar. Kalau untuk urusan mulai dan juga mengawali sebenarnya dari kecil sih sebenarnya tidak pernah memimpikan bakal jadi seorang public speaker ya. Kebayang itu public speaker ataupun juga jadi MC ataupun profesi yang berhubungan dengan ya kayak gini ngobrol pakai mikrofon gini nggak pernah. Oke. Dulu pernah memang kalau nulis di buku-buku biasa kan dulu kalau anak-anak SD itu kan suka nulis buku agenda. Hobi, buku favorit cita-cita, gitu ya? nama, Oh, ya dulu biodata ngisi biodata Oke, dulu. oke. Itu cita-citanya pasti pengen jadi guru. Karena aku pikir kayaknya kalau jadi insinyur kayaknya nggak bisa deh. Jadi dokter juga kayaknya kejauhan segala macam. Jadi pengennya jadi guru aja deh kayaknya yang paling mudah Ya, kayaknya. Saat itu ya. Saat itu kayaknya jadi guru tuh kayaknya paling mudah deh. Tahun berapa tuh Bang ya? Waktu kecil SD. Kalau aku kasih tahu nanti ketebak umurnya loh. Nanti Mulai serius nih. Nanti Kalau ngomongin umur mulai serius. nanti ini di-subscribe sama yang nanti bapak-bapak. Oke. Lanjut. Ya, jadi ya itu, jadi nggak pernah kepikiran bakal mau jadi seperti ini dulu. Ya namanya orang ya Naldi, Dwi, kita tuh pengennya ya jadi kalau nggak jadi guru, jadi dokter, jadi pilot gitu-gitulah. Polisi ya, jadi yang polisi, selama ini ya. di depan mata aja kelihatan pekerjaannya Iya, yang benar. yang kayak jadi MC segala macam tuh nggak pernah. Nah, tapi kalau misalnya ketertarikan sama musik, iya, karena kan dulu memang hiburan di TV itu kan satu-satunya kita bisa lihat tuh lagu, ya TV cuman ada satu pada saat itu ya kan. Jadi ya memang seneng dengerin lagu, kemudian juga senang lah sama entertain. Nah, ini baru tergerak itu pas SMP. SMP tuh sudah mulai kenal sama radio. Jadi Tahun berapa itu ya? 90-an lah ya, 90-an lah ya. Nah, Iya, berarti, 90-an benar. Berarti kan tadi stasiun TV baru satu ya. Iya. Itu kisaran 90-89 berarti ya. Iya, betul. Iya, benar ya. Dan- RCTI kan iya. 90-an ya RCTI. Betul. ya. Kala Ya. itu kita belum menetas. Berarti belum lahir aku, Pak. Iya, kita belum menetas, Pak. Loh, kamu sudah lahir itu. Ayo, aku 59 tadi ya. Oke, makasih. Lanjut. Sok-sok muda, Iya, anak jadi dua SMP loh. tuh udah seneng dengerin lagu. Tapi khususnya di radio, karena kan dulu radio tuh kan satu-satunya dulu kan selain TV dan radio tuh kayaknya hiburan banget. Jadi Iya, kayaknya betul. kalau ngabisin waktu tuh pasti sama Sosial radio. media belum ada, Bang, ya? Iya, Iya, banget jadi tuh. kita benar-benar kayaknya ngabisin waktu tuh entah pagi, siang, sore atau habis belajar tuh pasti dengerin radio. Oke. Nah, memang
seneng aja dengerin penyiarnya kalau ngomong kan. Iya. Kalau ngomong segala macam, terus wah hebat juga nih penyiarnya bisa tahu apa yang kita lakukan. Padahal dia sebenarnya ngomongnya random kan. Ngomongnya random. Misalnya lah yang lagi belajar, bisa aja dia nggak lagi belajar ya kan. Kita yang merasa lagi belajar, oh kok dia bisa tahu ya. Nah gitu-gitu. Padahal kita sedang belajar menaklukkan dia. Aduh. Ya gitu. Jadi nah SMA itu ini singkat cerita aja lah ya. Oke. Jadi SMA karena gini masa kecilku tuh sebenarnya nggak terlalu perlu diketahui karena nggak bahagia banget. Justru itu Bang, perjuangannya. Oh perjuangan. Iya. Memang kita cari yang duka memang. Gak cari yang suka. Iya Bang, apa sih namanya kalau kita misalnya nanya, wih Kak Said udah apa nge-MC, penyiar radio, terus itu juga presenter. Wah gimana caranya Bang? Itu kan Oh ya, Iya. kecilannya gimana sih ya kan? Iya betul. Ya tapi memang waktu kecil sama seperti anak-anak lainnya juga main juga, punya masa kecil yang beda sama lah sama kayak teman-teman, main juga, terus ngabisin masa sekolah segala macam gitu-gitu sama. Nggak ada yang terlalu menonjol sih dari kecil kayak bakat-bakat gitu nggak ada. Cuman memang dulu waktu kecil tuh sering ikut lomba mengaji. Wah, ini dia. Bisa dites ini. Iya. Jangan karena udah dapet sudah lagunya Wi. Jadi kan dulu kan ada kayak tilawah gitu ya Wi. Iya, Ya. benar. Kayak baca pakai Masya Allah. musabaqah tilawatil Quran. Nah, dulu pernah ikut beberapa. Iya. Cuman memang belum itu kan pasti manggung kan, cuman belum bisa ngerasakan bagaimana sih euforianya ketika tampil di Iya, panggung. benar. Namanya cuman anak-anak ya, cuman nampil, cuman berlomba sudah, that's Iya, it. Nggak ada yang bermaksud macam-macam. Nah, Iya. cuman seiring berjalannya waktu MTQ dan segala macam itu udah nggak diikutin. Karena kan udah ada kegiatan kayak misalnya SMA tuh udah mulai sibuk sama kegiatan masing-masing gitu kan. Terus juga nah di SMA itulah baru pertama kali pernah diajak ke radio untuk lihat bagaimana suasana radio. Radio mana Bang pertama kali yang Dulu didatangin? pertama kali diajak itu ke Radio Mahakam. Radio Mahakam. Iya. Iya, di Mahakam Jalan Cut Mutia yang Iya. finally ya Bang Said di Mahakam sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Masih ada sampai sekarang? Masih. Gimana Bang lanjut Bang? Ya jadi dulu tuh kenal dulu kan pernah sempat zaman-zamannya kirim-kirim request tuh. Iya. Kita beli request di sekolah, ada yang ada yang belikan baru dibawa ke sekolah, kita beli dengan dulu 500 apa 250 rupiah lupa pokoknya. Oke. Kita kirim harap-harap cemas ini dibaca apa enggak sama penyiarnya kan ya gitu. Nah, barulah kemudian akhirnya juga memberanikan diri untuk datang ke radio langsung. Melihat suasana radio segala macam. Walaupun memang pada saat itu ngelihatnya kayak gini suasana radio, tapi belum ada kepikiran bakal mau jadi penyiar segala macam. Nah, terus akhirnya pas kuliah itu sempet diajak untuk kayak jadi gini ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol-ngobrol kayak gini. Diajak jadi kayak bukan bintang tamu juga sih, kayak sharing gimana pengalamannya gitu-gitu deh. Iya. Jadi di radio Mahakam juga waktu itu. Oke. Akhirnya kayak gini jadi penyiar. Udah, habis itu ya udah gitu. Jadi sebenarnya kalau diurut ya Wi, Naldi dari kecil sampai ke SMP itu sebenarnya tidak ada yang terlalu menonjol soal radionya. Tapi pas SMP sampai SMA tuh kayaknya udah mulai ngerasa udah mulai pengen penasaran dengan dunia radio. Cuman dulu ngerasa ngeh dan pertama kali kenal mikrofon ngomong itu waktu SMA. Jadi diminta untuk membacakan nama-nama anggota OSIS yang mau dilantik. SMA tuh Bang? SMA. Jadi waktu itu SMA berapa? SMA 5. SMA 5. Oh, SMA 5. Iya. Tahun berapa? Lulusnya sih tahun 2000. Muda masih Bang Said mah. Masih muda. Aku loh, pas Bang Said SMA aku kepala sekolahnya. Ya gitu. Jadi waktu itu nanti disuruh, Said bacain nama-nama anggota OSIS yang dilantik. Disitulah kayaknya di situ adalah momen di mana aku menyadari bahwa ternyata ketika kita berbicara di depan orang tuh pasti didengerin. Pada saat itu kan kita nggak tahu ya kalau ternyata kalau jadi MC atau jadi apapun nggak semua orang dengerin kan. Cuman pas lagi nge-MC acara pelantikan dan membacakan nama pelantikan itu kayak ngerasa
oh ternyata orang tuh kalau kita ngomong pakai mikrofon, ngomongnya dengan nada yang serius, terus juga pelan dan ya pokoknya gaya anak SMA lah gimana, orang tuh pasti dengerin ya kayaknya terhanyut gitu. Wah kayaknya ini seru nih, tapi belum kepikiran juga gitu. Cuma cinta pertama kali ya. Iya itu benar-benar itu cinta Bener pertamanya. Walaupun sebenarnya sempat ke radio, tapi waktu cinta pertamanya tuh waktu di SMA di Daulat suruh bacakan nama-nama anggota OSIS, lantik. Oh orang dengerin semua ya. Oh kayak gini tuh rasanya nah gitu. Oke. Gitu. Tapi langsung sayang sama mikrofonnya, sayang waktu itu ya. Enggak. Maksudnya gimana, Wi? Oke. Emang agak random. Iya agak random. Bang ini bang, aku tahu kenapa dia tuh bisa beli nasi kuning Iya. sebelum kita tag ini, tapi lu dimakan. Oh iya. Jadi lapar gitu. Maksudnya gimana pak? Maksudnya gimana tadi? Nggak tahu, lupa juga. Mungkin maksudnya W itu sayang tuh mungkin pertama kali Suka sama suka. Baru maksudnya dulu tuh aku ngelihat wah kayaknya alat ini kayaknya bisa memperdengarkan suara kita, kemudian kayaknya membantu kita, terus orang tuh dengerin gitu ya kan. Oke. Nah, di masa-masa di tahun 90-an akhir, 2000-an awal juga kan masih ini Bang, orang hiburannya masih cuma TV, benar, sama radio, majalah, maybe. Benar. Dan akhirnya Bang Said benar-benar masuk ke dunia radio. Itu kuliah. Jadi di kampus itu kan waktu itu Radio Paras lagi nyari. Oke. Jalannya berarti ke Radio Paras, belum ke Mahakam ya? Belum ke Mahakam, karena kan dulu Mahakam itu kan masih SMA. Dan itu juga cuman sekelebat aja datang gitu loh, cuman sekedarnya aja cuman ngobrol kayak angin aja sudah. Oke, silakan Said ceritakan. Oh ya, saya gini segala udah gitu aja gitu loh. Gak ada yang nggak memekas gitu loh waktu itu, karena kan cuman sesinya seperti itu. Nah waktu itu Radio Paras nyari penyiar seminggu sekali buat acara kayak acara bahasa Inggris, ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris. Kupikir, kayaknya pengen coba deh. Kan waktu itu aku kuliah di FK Bahasa Inggris sama kakak tingkatnya Nadi. Tapi nggak satu level ya. Betul, karena kan kakak tingkat Nadi lebih umuran ya. Iya. Abang saya lebih tua dari Bang Said. Oh tenang, ternyata di antara kita ada yang lebih tua lagi ya. Bang Rahman, halo Bang Rahman ya. Salut Bang Rahman. Ini benar-benar seniornya sudah. Ternyata ada lagi Bang yang lebih tua dari Bang Rahman. Siapa? Ibu aku. Oh iya. Ya iyalah. Okay. Nah terus akhirnya dipasang waktu itu kan ada pengumuman dipasang di dinding mencari penyiar seminggu sekali untuk siaran bahasa bukan penyiar bahasa Inggris. Dia nyari penyiar reguler tapi pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi waktu itu Paras bikin pengumuman nyari penyiar untuk reguler. Akhirnya cobalah untuk mendaftar, ngirim. Dulu juga sebelum ke Radio Paras tuh aku sempat ke ini, Wi. Kalau kamu mungkin pernah dengar, nanti juga mungkin pernah Radio Mitra, pernah dengar kan? Di Pahlawan. M Radio. Itu cikal bakal aku. Oh di gitu. Situ. Ya. Jadi kita dengerin cerita Nadi sekarang? Oh jangan. Jangan. Tapi sih dulu nggak penting juga. Nggak penting juga sih ya. Yang paling penting Bang Said. Iya. Nah jadi dulu tuh sempat ke Radio Mitra untuk jadi penyiar bahasa Inggris. Jadi mereka Mitra tuh kan dulu kan memang radio tuh dulu semua radio di Samarinda tuh punya program seminggu sekali tuh pasti acara bahasa Inggris. Wow, kala itu ya. Dulu di 2000-an awal Bang ya. Awal-awal tuh pasti ada lah radio tuh punya program siaran berbahasa Inggris. Nah, akhirnya nyoba di Mitra, cuman waktu itu karena terkendala teknis akhirnya nggak bisa masuk. Akhirnya waktu itu di Paras ada buka lowongan. Nyobalah di Paras, seperti biasa, pakai surat lamaran, terus formal juga ya. Iya, terus juga, jelas. terus juga itu pakai rekaman siaran. Foto aku lupa pakai apa enggak, pokoknya pakai rekaman siaran, terus ya sudah diantar ke radio. Waktu itu juga nggak berharap bakal diterima ya, karena pada dasarnya aku nggak punya basic apa-apa. Karena waktu itu cuma senang aja ya. Iya, senang aja zero. Cuman suka musik. Cuman kayaknya pengen kayaknya jadi seorang penyiar. Dulu tuh dalam pikiranku ya, penyiar itu kayaknya sudah hebat banget. Jadi karena pernah waktu nanya pendaftaran tuh sampai bergetar tangan ini. Nelfon penyiar karena penyiar tuh kayaknya lagi ditelepon kali. Inilah Bang ya. Tangannya lagi ditelepon. Bergetar kan? Oh, ada yang lebih
Oh ya, dulu belum ada smartphone. Belum. Ada mobile phone belum ada. Jadi pakai jadi dulu nelpon ke wartel. Ya Allah. Oh iya benar. Request lagu apa segala gitu. Wartel. Itu doain anakku godain cewek dulu. Oh gitu ya. Oke Bang, lanjut tadi. Dulu sudah suka cewek. Suka cewek dong Bang. Sekarang berubah. Ya juga sih. Oh iya. Bang, jadi kalau bisa dibilang dari zaman dulu ya, penyiar radio itu artis kedua lah kalau iya, ya. Bener. Papan nomor 2-nya lah selain artis yang di TV, Pak. Gitu. Oh gitu ya? Iya. Kenapa gitu, Pak? Gimana, Bang? Iya, karena gitu, Wi. Karena kenapa ya? Penyiar tuh kan kalau kita dengar di radio tuh ya itu tadi bisa tahu apa yang kita kerjain Iya, ceritanya. Iya. Terus kayaknya ngomong di antara lagu tuh kayaknya keren. Iya. Tahu semua info artis, Iya, tahu iya. padahal mereka juga baca gitu kan. Iya. Nah gitu, jadi kayaknya pas waktu nelpon penyiar dulu tuh kayaknya gemeteran saking nervosnya. Terus penyiarnya tuh, halo ya bisa dibantu apa kabar nih gitu-gitu. Kayaknya asik kayaknya. Asik. Oh my goodness, kayaknya nih orangnya keren banget nih kayaknya gitu. Iya, Jadi bener sih, ya. Sekeren Bener, ini. iya. Bener. Bang Sadi ngomong halo apa kabar tuh enak banget tuh sih. Nah, jadi Coba kamu ngomong. jadi ya udah dulu nelponnya di wartel nanya. Oh ya dulu sempat pengumuman di Paras itu expired. Oke. Nah jadi sempat sudah tanggalnya itu sudah lewat. Oh, Abang ngedaftar lewat udah? Lewat. Ya Allah. Makanya waktu itu nanya masih bolehkah saya ngasih lamaran, Oke. saya ngasih surat lamaran, masukkan surat lamaran. Ternyata penyiarnya bilang boleh. Oh boleh, masukin aja, silahkan. Dengan gaya asik kan Iya, gitu kan. iya. Terus, Iya. wih keren banget ya bisa ngomong sama penyiar tadi. Saat itu siapa penyiarnya? Oh dulu adalah 049 Johan Saputra. Oh, Bang Jo. Dulu di Radio Paris tuh pakai kode angka, Wi. Iya, Kode angka. ada ininya. Jadi sebelum siaran tuh ada kode angkanya. Jadi 049 Johan Saputra, Iya. 052 Rahman Halim. Oh, gitu ya? Iya. Nik, nomor identitas. Iya. Ini nik-niknya. Nip, nomor induk Nip. penyiar. Nomor induk penyiar. Beneran nih? Bener, Apa aku serius, dibohongin serius. nih? Serius, serius. Itu benar, Iya, tapi benar. ini ala-ala. Oh, Ini ya. ala-ala. Itu the one and only kalau nggak salah cuma di Samarinda ya. Itu Paras doang yang punya. Yang pakai itu ya? Iya. Iya, pakai nomor call sign-nya gitu. Iya, kalau Sistemnya lah ya. Iya, Iya, kalau sistemnya. kakakku 052. Iya, 052. Kalau aku 52. 541. Oh, iya. Kalau aku plus 62. Iya, warga Indonesia. Lanjut, Bang. Nah udah akhirnya masukin lamaran kayak tadi, terus di tag vokalnya. Nah dulu sistemnya yaitu begitu datang langsung di tag vokal. Jadi kami dikasih skrip, Iya. disuruh baca untuk mendengarkan karakter suara. Iya, siap. Jadi waktu itu kan nentuin ini pantas nggak suaranya radioholik banget nggak? Bukan radioholik, radiogenik nggak ya? Radio ini banget nggak ya? Gitu. Nah dulu akhirnya ternyata, nah dulu dulu waktu ngelamar ini orang tua nggak tahu, karena dulu Wi, Naldi, pekerjaan seorang penyiar itu, Iya. pekerjaan itu bukan sebuah pekerjaan. Iya. Jadi yang cuman tahu aku ngelamar di radio itu cuman kakak. Iya. Dan memang kan di rumah masih pakai telepon biasa tuh, Iya, iya. telepon rumahan biasa. Dikunci gak telepon? Iya dikunci, ada gemboknya. Zaman lu dikunci, guys. Jadi kunci ya? Baru ingat juga ya. Nah itu dikunci. Jadi sudah pesan sama kakak. Kak, kalau misalnya nanti ada telepon dari radio, kakak yang angkat ya. Oke. Takutnya kalau yang angkat orang tua tuh takutnya nanti dimarahin. Iya. Karena habis aku diterima misalnya, aku harus training lagi 3 bulan. Iya. Nah, jadi orang tua benar-benar nggak tahu. Akhirnya keterima di telepon dan di training. Selama training itu juga orang tua nggak ada yang tahu. Orang tua nggak tahu ngapain segala macam siaran. Waktu itu yang cuman support yang jadi tempat curhat tuh kakak. Iya. Akhirnya kakak bilang terus lanjutkan aja, jalan aja, nggak apa-apa. Namanya juga kuliah, siapa tahu mau ada yang mau dikerjain kan segala macam. Kita kan rata-rata kan punya sampingan atau apa. Ya sudah, akhirnya dijalanin, barulah memberanikan diri ngomong bahwa sama dulu kan dulu masih ada ibu kan, masih ada ibu, jadi memberanikan diri untuk bilang kalau jadi penyiar. Ya sudah akhirnya jadi penyiar. Oke. Waktu itu. Nah Bang, kan tadi Abang bilang training 3 bulan. Pas udah masuk keterima, training 3 bulan itu apakah langsung masuk ke dalam kalau bahasanya kokpit siaran itu? Atau ada kayak training-training pelatihannya seperti apa? Jadi memang dulu kan karena waktu masuk ke Paras tuh karena benar-benar nol, nggak ada pengalaman basic ya, jadi benar-benar dikasih tahu kayak dulu beruntung ya di Paras itu penyiar-penyiar seniornya masih ada, Naldi. Iya. Jadi masih ngemong banget lah penyiar-penyiar seniornya tuh masih banyak ngasih tahu, banyak ngasih ini. Cuma memang karena nggak punya basic, karena penyiar itu harus ngomong, jadi dulu tuh penyiarnya
Said harus nyiapin skrip, jadi buat skrip. Oke. Karena kan dulu nggak bisa selentur inilah ngomongnya. Kayak Iya, kita iya, kan nggak iya, bisa, iya. nggak bisa tiktokan dulu nggak Oke, bisa. Jadi oke. dulu kalau orang dengar kalau ngomong, oh ya, ya cukup. Oke. Silakan ngomong. Oh ya jadi gini gitu. Dulu gitu. Oke. pakai skrip naskah ya. Nah waktu di radio akhirnya bikinlah naskah pelan-pelan. Jadi tulis tuh Naldi. Assalamualaikum. Perjuangannya. Selamat pagi. Tapi di radio memang harus pakai Seperti skrip. itu. Memang ya? Iya. Iya, Oke. untuk beberapa hal kayaknya ada pakai skrip, tapi Iya. untuk beberapa hal bisa juga Oh, spontanitas. bisa. Oke, juga, bisa. Jadi waktu itu kan bikin skrip. Jadi Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabarnya kerabat Paras, 103 gitu-gitu. Iya. Senang sekali saya tuh dengerin ya, gitu-gitulah pokoknya. Iya, gitu-gitu. Asik ya. Ya gitu-gitu Bisa lah. tidur ini. Nah, cuman selama dulu memang sempat ini sih, aku sempet down. Karena apa? Karena kan waktu itu kami itu jadi kan gini, dulu sempat ada gap, maksudnya gini. Dulu kan ada gap antara penyiar senior sama junior. Maksudnya itu bukan gap kayak berantem nggak? Iya, iya. Oke. Cuman kan dulu kan zaman-zamannya senior kan beda sama zaman-zamanku. Jadi Iya. ceritanya aku tuh waktu masuk tuh anak milenialnya lah. Iya, iya. Ya kan? Iya, Zaman iya, itu iya, ya. Zaman itu. Zaman iya. itu. Milenial kalau 2000-an milenium. Panji, manusia Panji milenium. bener-bener. Iya. Nah, jadi dulu tuh namanya senior kan. Kamu tuh kalau ngomong jangan kayak gitu ya. Nah, gitu-gitu. Maksudnya gitu-gitu. Sama, pernah Iya, juga, gitu. Pak. Dimarahin Kamu tuh sama ngomong- senior. Sedikit ngomong aja di telepon. Kamu tadi barusan ngomong apa tadi? Oh gitu ya? Iya, Bener di banget. telepon. Bener di telepon habis ngomong. Misalnya, oke, sahabat Nobar, saya akan putarkan lagu ini. Tiba-tiba di telepon, Wi. Kenapa tadi ngomongnya kayak gitu? Kenapa gini, kenapa ngomong itu? Bisa nggak kamu tuh serius? Anu bang, tut, berarti Waduh, teleponnya. duh. Tidak, hanya memberikan kritik, tidak menerima saran. Iya. Waduh. Memberikan kritik pas kita mau ngejelasin nggak boleh. Nggak boleh. Itu dikunci pasti tuh. Iya, Teleponnya dikunci pasti. Nah, jadi Atau dulu nelponnya di wartel. Habis iya. koin, habis bayarnya. Gimana, Bang? gitu. Jadi dulu sempet down gitu loh, Wi. Iya, iya, Sempet down karena ngerasa senior tuh kayak gitu, gitu Iya. kan. Nah, barulah akhirnya, tapi pada dasarnya senior tuh cuma bisa ngomong gini. Pada satu saat, Said, nanti kamu akan menemukan karaktermu sendiri. Oke. Jadi ikuti aja prosesnya gitu Iya, loh. benar. Nggak usah terlalu kayak maksa kamu. Jadi dikasih tahu kamu tuh boleh punya idola, Iya. kamu boleh punya inspirator, kamu boleh punya siapapun yang kamu ini. Kamu amati saja, tapi kamu tidak harus menjadi dia. Betul. Iya, setuju, benar, setuju. benar. Karena pada akhirnya setiap orang itu untuk bekerja di profesi ini pasti akan menemukan karakternya masing-masing. Iya. Oh, oke. Itulah yang aku pegang sampai sekarang. Oke. Itu yang jadi pegangan aku bahwa ternyata pekerjaan kita boleh sama, Wi, tapi mungkin karakternya nanti yang beda-beda. Iya benar, Betul. benar. Tuh. Sama halnya gini Bang, aku juga sering bilang sama teman-teman, karena aku masih di radio juga ya. Oh ya. Apa yang kita omongin, senior omongin ke juniornya, Mm-mm. itu demi kebaikan sang juniornya juga. Benar. Setuju, Bang? Benar. Benar Itu ya? setuju banget. Karena kan mereka yang sudah ngalamin, Iya, iya. mereka yang sudah berkecimpung di sana, mereka Iya. tahu juga, mereka kan yang dengerin kita tuh. Iya. Iya, benar. Mereka dengerin kita, mereka yang tahu mana yang kurangnya kita, Iya, benar, betul. mana yang kita bisa dipoles lagi. Iya. Banyak kok dulu tuh, Wi, misalnya kayak aku salah kasih format lagu. Dulu di radio tuh kan kita harus imbang format lagunya. Iya. Jangan muter lagu tuh cewek semua. Oke. Oh, gitu Ah, ya, jadi harus genre ya. formatnya band, duo, Solo, cowok. cewek, gitu. Cewek. Iya gitu. Cewek. Boy band, ada juga. Iya, zaman-zaman jadi ada harus. juga boy band. Jadi dalam satu rentang waktu itu kita harus Iya. kasih porsi yang sama antara setiap lagu atau musik gitu kan. Jadi jangan satu ini iklan pertama sampai iklan kedua nih band semuanya. Oh, iya. Karena kan orang pasti pengen dengerin suara yang nggak tanpa Iya, band, misalnya benar. atau R&B atau apa gitu. Ya adalah gitu ya salah-salah formatur, salah-salah pilih kata. Terus lupa nutup mixernya. Oh, itu Nggak bisa pengalaman ngomong. awal, Bang, ya. Tiba-tiba, kamu tahu nggak sih gini segala macam gini. On air dong, on air. Iya. Itu on air. Oh masuk ya suara? Masuk dong, Wi. Baru tandemnya ngomong, tuh mixer. Turuninlah pelan-pelan. Pernah nggak pas lagi apa tuh, Bang?
sudah off air, Iya. tiba-tiba feeder belum dimatiin, ngomongin bos, ngomongin senior. Pernah ya? Tahu nggak sih itu yang ternyata nelpon aku terus dia pernah nggak sih? Kalau aku sih nggak pernah. Oke. Cuman kami ngomongin orang iya. Cuman nggak ngomongin orang radio waktu tuh. oke. Kalau ngomongin iya dia tuh loh. Kenapa sih dia tuh kayak gitu? Nah gitu loh kan. Tiba-tiba. Belum dimatiin. Ya gitu. Kalau ngomongin bos itu gimana ya? Iya, ya ampun, masa gajiku segini aja. Iya. Terus kalau di radio, nah cuman itulah kita itu ini sebenarnya bukan hanya buat pekerjaan penyiar ya, Iya, bukan iya, hanya iya. buat pekerjaan penyiar tapi semua pekerjaan. Ternyata kepaksa itu bagus untuk melatih kita supaya lebih Iya, cepat benar, berhasil. Benar. Karena kalau kita nggak memaksa diri kita di zona nyaman Iya, ya kayak gitu-gitu benar, aja benar, gitu benar loh. sih. Iya. Jadi benar-benar kita tuh harus kepaksa. Misalnya kalau nggak bisa ya dibisain Iya, gitu yes, loh. Iya. Setuju. Karena kepaksa itu karena rata-rata orang yang berhasil selama ini yang sering aku baca biografinya mereka tuh orang-orang kepaksa. Iya, benar. Misalnya kayak Pak Hairul Tanjung, Iya. misalnya menteri-menteri dan pesohor kayak selebritis segala. Mereka tuh kepaksa hidup dengan kondisi begitu akhirnya mereka memilih jalur itu akhirnya jadi gitu Yes. loh. Iya, iya. Karena kalau nggak kepaksa, ya ada mungkin juga yang passion ya, ada Iya. juga yang tapi passion itu yang memolesnya sih sebenarnya, tapi memaksa diri untuk akhirnya terjun ke dunia itu dan harus bisa tuh kayaknya itu yang jadi bekal utamanya sih. Aku harus bisa nih, kayaknya aku nggak mungkin di kayak gini aja nih kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau kayak maksa gitu ya, maksudnya keadaan ya berarti yang keadaan berbicara ya. Biasanya sih itu orang itu yang jadi pasti punya karakter. Iya, ya kan? benar. Karakternya pasti kuat itu. Benar, karakternya sama kuat. kayak di Man Band kan misalnya Iya. kan, ya kan? Itu pasti kuat karakternya. Beda yang sama passion yang sudah ada. Passion sudah ada kan dia sudah zona nyaman sudah. Aku ini udah gini, Betul. tinggal dipoles. Iya, dipoles benar. kan. Siap. Tapi yang udah terpaksa itu Iya, karakter iya. sih. Betul. Benar-benar. Kita rehat sejenak. Kardi Ilyas. Jadi Mirip ya? jadi Bang Karni subscribe dong Bang Karni. Mukanya mirip juga. Jadi pada dasarnya kalau pengen sukses kita tuh Nanti. harus keluar dari zona nyaman dan Bener. memaksa dari kemalasan kita, Bang. Iya, bener. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Benar. Ya. Jadi kita tuh harus memaksa diri kita tuh nggak Iya. bisa kayak di tempat ini aja, kita nyaman di tempat seperti ini aja, karena ketika kita merasa di zona nyaman ya kita akan mendapatkan kenyamanan nggak akan. Sebenarnya kita tuh harus dipecut sih, Iya. kita harus dicambuk terus supaya Yes, lebih yes, yes. lebih hidup, lebih bangun, supaya nggak gini-gini aja gitu Iya, loh, Win. benar. Itu juga yang aku dapetin di radio, maksudnya kepaksa. Kamu bisa bawain program ini nggak? Belum. Kamu pernah bawain program ini nggak? Belum pernah. Bikin programnya. Ini skripnya contohnya bikin. Tapi nggak bisa, pasti bisa ya sudah. Pasti, iya pasti. Kalau salah tuh pastilah Iya, ya. pasti. Kalau sempurna itu yang aneh. Nah. ya kan ya. Masa baru langsung sempurna. Nah, nggak itu mungkin. aneh. Semua Itu. berproses Benar. harus dipaksa biar kita ini Bang menjadi trendsetter. Iya. Yes. Keren. Ini kan jarang loh ada yang ngundang Bang Said, cuma kita yang mau. Gak. Bang, Iya. alhamdulillah Bang, terima kasih loh udah Iya, iya. udah Aku mau juga makasih Dwi sama di sini, Nadi. Bang, ya. Oke Bang, sebelum kita menutup kebersamaan kita Kayak acara. hari ini ya. Iya. Oke, kita masih ada beberapa konten sama Bang Said. Iya. Oh, Tungguin iya, iya. aja, tungguin Ada aja. 100. Oh. Setahun sekali ya. Yang bakal ditayangin. Nah, sekarang akhirnya udah jadi berawal dari penyiar, kemudian jadi MC, jadi presenter dulu ya? Presenter dulu apa MC dulu? MC dulu sih sebenarnya. MC dulu, baru jadi presenter. Tapi MC itu juga karena off air. Oke. Jadi dulu tuh sebenarnya aku belum kenal istilah MC. Dan dulu juga nggak pernah berani labeling diri aku bahwa aku MC. Jadi dulu tuh Radio Paras tuh punya acara off air. Jadi ceritanya kita disuruh nge-MC, pada saat itu aku nggak tahu kalau itu nge-MC. Iya. Aku pikir siaran siaran off air, aku Iya, pikir iya, kan. iya. Jadi pakai mikrofon, udah segala macam, kayak dulu ada acaranya di mall, dulu di SCP dulu. Cara di SCP. Nah, segala macam udah dulu barulah kemudian familiar dengan istilah-istilah MC. Oh, ini tuh namanya MC, tapi belum ngeh maksudnya ini bakal berbayar, Iya, iya. bakal bisa terima job Iya. gitu. Aku pikir ini pekerjaan cuma murni dari radio aja Kirain gitu nasi loh. kotak aja ya. Iya. Ternyata lebih besar dari
siaran. Benar, itu benar loh. Itu benar. Dulu aku ingat, aku perlu sampein nggak honor berapa aku pertama kali nge-MC dulu? Boleh dong. Dulu honor pertama kali aku. Iya. Di next segment. Oh iya. Jangan dibuka dong. Oh, jadi bukan. dulu. Nanti next ya. Nanti next ya. Tapi yang jelas dulu pertama kali belajar nge-MC itu acara off air radio. Disitulah Acara apa tuh Bang? acara Telkomsel dulu. Oke. Acara Telkomsel. Jadi mereka punya rentetan acara di SCP itu hampir semingguan koknya lebih. Oke. Terus juga kerjasamanya juga bagus. Akhirnya diajak untuk nge-MC itu tadi gitu. Yang aku pikir cuman siaran off air. Oke, nanti kita bakal balik lagi tanya dari Bang Said akhirnya merambah MC, Pak. Iya, benar. Kemudian presenter. Oh, presenter juga. Iya, TPRI. Penari. Hah? Penari. Penari. Kemarin dia kalau nggak salah udah lumping. Oke, tetap sama-sama tongrongin terus channel Samarinda Story di Nobar Nongkrong bareng.